Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neisha Malina Husna dari kelas 2C dengan NIM 12512900134. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang epistemologi ilmu komunikasi. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tidak asing dengan kata epistemologi. Filsafat sebagai akar ilmu akan diuraikan menjadi 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Menurut pemikiran Stephen W. Littlejohn, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan apa yang diklaim sebagai pengetahuan. Menurut Simon Blackburn dalam The Dictionary of Philosophy, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya kata atau diskusi atau ilmu. Jika diungkapkan berarti cabang filsafat yang bersangkutan dengan asal-usul, hakikat, sifat, dan jenis. Sedangkan menurut Abdullah Amin, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, kebenaran, sumber, metode, dan struktur pengetahuan. Secara umum, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji watak, sumber-sumber, dan kebenaran. Seperti dari manakah kita memperoleh pengetahuan kita? Apakah kita memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan? Atau kita hanya harus puas dengan pendapat-pendapat dan sangka-sangkaan? Dikutip dari buku yang berjudul Epistemologi Pendidikan Islam pada halaman 34, istilah epistemologi pertama kali dipopulerkan oleh filsuf kebangsaan Skotlandia yaitu James F. Ferrier dalam tulisan kritisnya yang berjudul Institutes of Metaphysics. Asumsi penulis ini memaknai epistemologi secara etimologis, di mana epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu atau teori. Dari pemaknaan aspek kebahasaan ini dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan studi kritis tentang pengetahuan atau lazim disebut theory of knowledge. Epistemologi bukan hanya tentang apa itu pengetahuan, tapi juga mengkaji tentang bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu, dari mana asal pengetahuan yang kita dapat, dan bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu benar bukan hanya pendapat semata. Di dalam ilmu komunikasi epistemologi kita belajar tentang cara memahami, memperoleh, dan menguji pengetahuan tentang komunikasi. Apakah itu fakta atau hanya sekedar asumsi dan cuma pendapat orang? Kita hidup di era di mana informasi banjir beredar di televisi, di internet, dan justru dengan banyaknya informasi tersebut kita akan dibuat bingung. Informasi mana sih yang benar? Nah, tanpa adanya epistemologi, kita akan sangat gampang mempercayai informasi palsu atau berita palsu dan menerima informasi tanpa berpikir kritis. Kita juga akan menganggap opini sebagai fakta, padahal kita tidak tahu opini tersebut berasal dari mana. Dalam ilmu komunikasi, epistemologi akan sangat membantu kita untuk berhati-hati pada informasi yang beredar di luar sana. Kita harus mengkritisi setiap informasi tersebut. Apakah informasi tersebut fakta atau tidak, dan dari mana asal informasi tersebut. Jadi, epistemologi bukan hanya sekedar teori, tapi juga cara berpikir agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang salah. Sebenarnya, epistemologi seringkali hadir di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, saat kita melihat video viral atau berita viral yang beredar di media sosial, kita tidak boleh langsung mempercayai berita itu atau informasi itu, tetapi kita harus menggali sumber informasi tersebut dengan jelas. Atau saat kita sedang berdebat, kita harus menyampaikan informasi-informasi tersebut dengan jelas, dengan fakta, bukan hanya karena sekedar perasaan saja. Jadi kesimpulannya, epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang menelaah tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui itu benar, dari mana asalnya, apa saja bukti-buktinya,
Dan apakah pengetahuan itu ada batasannya? Mengapa epistemologi penting dalam ilmu komunikasi? Karena komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga tentang siapa yang mengontrol informasi, bagaimana makna itu dibentuk, dan siapa yang dianggap benar. Dengan adanya epistemologi, kita tidak akan gampang terkecoh dengan opini-opini yang ada di luar sana. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang lain dan tentunya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.